Oke, kita kembali lagi terkait dengan pengabdian masyarakat begitu ya, dengan kelompok KKM 499 ya, dengan dosen pembimbingnya adalah saya, dengan subtema edukasi optimalisasi BMN pada Satker X Kementerian Y begitu ya. Nah, teman-teman tadi sempat melakukan beberapa analisis ya, dimana analisisnya itu salah satunya berkaitan dengan laboratorium. Di situ disampaikan merujuk pada KMK 349 garis miring KM.6 garis miring 2018 dengan mempertimbangkan indikator pengukuran potensi penggunaan masa depan terdapat dua dimensi, yaitu dimensi kategori aset dan signifikasi aset ya. Alat laboratorium tersebut dikategorikan menjadi aset operasional dan aset tambahan, di mana aset operasional merujuk pada alat yang digunakan untuk menunjang TUSI ya. Di situ ada HPCL, TOC AMDK dan TOC organik. Namun idle karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas gitu ya. Kemudian ada yang aset tambahan, yaitu aset yang digunakan untuk fungsi pendukung atau membantu penelitian, yaitu freeze drying dan centrifuge. Selanjutnya, dalam hal signifikasi aset operasional mempunyai subindikator penting untuk pemberian layanan, namun dalam hal terjadi kegagalan aset alternatif pengganti dapat dengan cepat. Sedangkan untuk aset tambahan mempunyai subindikator pemberian pelayanan tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Sehingga di sini ada sedikit alternatif penggunaan lainnya di masa depan, karena pertama sedikit peminat pengujinya memesan alat tersebut. Untuk aset tambahan ditarik kesimpulan bahwa tidak ada alternatif penggunaan lain di masa depan. Berdasarkan kinerja aset di atas, maka optimalisasi yang paling mungkin dilakukan aset operasional, pemanfaat atau disewakan kepada unit vertikal ya, artinya dialih statuskan gitu ya penggunaannya kepada unit vertikal satker lain di Kementerian Y gitu ya, atau memberikan pelatihan pada SDM sebagai operator alat tersebut gitu ya. Misalkan kalau ada operatornya, barangkali ada potensi yang menyewa dan sebagainya, karena pada waktu itu cukup banyak. Atau yang paling ekstrim gitu ya, paling ekstrim adalah dilakukan pemindah tangan dengan cara lelang. Nah, jika lelang tidak bisa dilakukan, maka penjualan secara scrap. Nah, ini juga harus hati-hati teman-teman, bahwa penjualan scrap ini juga tidak mudah gitu ya. Bagaimana cara penilaiannya dan sebagainya, ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Sebaiknya sih memang dilakukan tadi optimalisasi kalau memang di dalam PP 28 tahun 2020 di dalamnya pada masa Covid ini dimungkinkan untuk dilakukan peminjaman ya, dipinjamkan pada tidak hanya di lingkup kementerian ya bisa saja di luar kementeriannya, misalkan di Satker A pada badan B begitu, jadi di luar kementerian itu ya, mungkin ke kementerian lain dan sebagainya, itu dimungkinkan. Atau yang dimungkinkan kembali justru dilakukan penggibahan dari kepada dinas C ya pada Pemda D misalkan. Itu juga mungkin dilakukan apabila memang ada potensi oleh dinas itu dilakukan pemanfaatan yang jauh lebih baik begitu ya. Kaitan dengan rumah dinas gitu ya, di sini ada didasarkan pada PMK 138 tahun 2010 tentang pengelolaan BUMN berupa rumah negara ya. Lalu ada PMK 111 tahun 2016 tentang tata cara pemindah tangan yang berujuk BUMN tadi gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman harus hati-hati gitu ya. Karena tukar menukar atau tukar guling ini juga memiliki potensi adanya fraud ya, temuan. Kenapa? Karena nanti penilaian antara satu dengan unit dinilai yang lain itu
ada disparitas itu menimbulkan adanya kemungkinan kerugian. Sehingga kalau dari pendapat atau pandangan dari saya, ya, ini tidak dilakukan tukar menukar, namun memang kalau memang tempatnya sudah tidak lagi relevan, cukup misalkan melanggar RT RW, ya, tata ruang, tata wilayah dan sebagainya, maka bisa saja aset itu dijual, gitu ya. Tanah itu bisa dijual, bangunan dijual, membeli tanah dan bangunan yang sesuai dengan RT RW tadi, ya. Misalkan banyak sekali alasan-alasan lain yang bisa apa namanya menjadi dasar mengapa perlu adanya pemindahan tempat dan sebagainya, gitu ya. Mungkin karena kosong bertahun-tahun memang tidak dibutuhkan kembali dan sebagainya, sehingga aset itu bisa saja tidak sesuai dengan RT RW. RTW itu adalah artinya tata ruang dan tata wilayah, ya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan tadi RT RW dan sebagainya. Mungkin itu gambaran dari saya, kurang lebihnya saya nanti kita diskusi kembali, namun kurang lebih itu adalah alternatif yang coba saya sampaikan. Tadi ada alternatif yang coba ditawarkan. Kembali lagi, yang memiliki kewenangan tetap saja pengelola, ya, pengelola satker tersebut, ya, satker X akan memilih strategi mana yang akan dipakai untuk tadi, apakah terkait dengan alat laboratorium maupun rumah dinas, itu dikembalikan pada aspek hukumnya, aspek ekonominya, aspek sosialnya, aspek politiknya, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu juga menjadi dasar untuk dilakukan pengelolaan BUMN yang lebih baik, begitu ya. Itu kurang lebih gambaran dari saya, gitu ya. Nanti coba dipertimbangkan kembali plus minusnya, pro konnya dan sebagainya, disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa, ya, HBU-nya seperti apa, hak and Oke, sekian dari saya. Terima kasih.